要点正经事儿啊！小哥不要，小哥不要，小哥不要。 Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Film kali ini bercerita tentang kehidupan di masa depan, di mana para kaum pria bisa membeli robot cantik yang bisa disuruh untuk melakukan apapun. Ya, kalian tahulah apa maksudnya, yang pastinya nikmat banget. Film dimulai dengan sebuah perusahaan asal Cina yang memperkenalkan sebuah robot terbaru mereka bernama Aigel 6S. Robot ini tak hanya canggih tapi juga memiliki wajah yang cukup cantik. Tak hanya itu, robot ini juga bisa mengerti perasaan si pengguna dan dapat membantu pekerjaan rumah tangga setiap hari, serta bisa menemani si Johnny yang kesepian. Ditambah lagi, robot ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, sekitar $10 atau sekitar 140 ribuan aja, sehingga pria manapun di penjuru dunia dengan mudah bisa memilikinya. Scene selanjutnya berpindah pada seorang pria yang suka pansos bernama Wang. Setiap hari di media sosial, ia bersikap seperti seorang sultan, memiliki harta berlimpah, jalan-jalan setiap hari, dan memiliki pacar yang sangat cantik. Namun nyatanya semua hal itu bullshit. Padahal aslinya, dia adalah jomblo akut dan hanya memiliki pekerjaan serabutan, berpose dengan manekwen palsu, dan background tempat wisata. Suatu hari, ia melihat iklan robot Aigel 6S. Wang yang tertarik pun langsung memesan paket COD dan sore harinya paket itu pun sampai. Wang pun mengunboxing paket tersebut dan ia memandangi wajah robot itu yang sangat cantik dengan sangat takjub. Lalu saat ia akan mencium robot itu, nampaknya si Johnny sudah meronta-ronta dan ia pun langsung pergi ke toilet mengambil selembar tisu. Ya, Mimin agak aneh sih, kenapa gak langsung digabres aja gitu? Ngapain susah-susah ke toilet? Setelah si Johnny kembali tenang, saat keluar Wang terkejut karena robot itu kini telah bangun dan memakai pakaiannya. Si robot menjelaskan, Wang harus menyentuh hidungnya sebagai autentifikasi pemilik barunya. Setelah itu si robot pun menjelaskan kembali mengenai karakter yang bisa ia persembahkan untuk Wang, seperti wanita ganas, wanita seksoi, wanita kalem, wanita cerdas, dan karakter wanita lainnya, sehingga bisa dirubah-rubah sepuasnya. Dan tak berpikir panjang, Wang pun langsung memilih fitur wanita seksoi, lalu menamai robot cantik itu dengan sebutan Mina. Lalu karena sudah tidak kuat, Wang pun langsung mengangkat Mina untuk di-unboxing. Namun Mina sedikit berontak, dan karena Wang tidak mau pergi, ia pun akhirnya disetrum. Mina pun menjelaskan jika ia bukanlah robot sembarangan, tapi ia memiliki chip selayaknya otak manusia dan memiliki perasaan layaknya manusia biasa. Sehingga jika ingin bercocok tanam, Wang harus membuatnya terkesan dan membuatnya sukarela untuk melakukan semua hal itu. Untuk mencapai hal itu, Wang harus mengumpulkan 10 poin, di mana setiap poin bisa didapat dengan perasaan senang yang dirasakan oleh robot Mina. Jika Wang mendapat 1 poin, ia bisa memegang tangan, lalu 2 poin bisa berpelukan, 3 poin bisa mengelus Johnny, 4 poin bisa meraba kantong ajaib, dan seterusnya hingga 10 poin, barulah ia bisa mengunboxing Mina sepuasnya. Dan jika Wang memaksa Mina, maka sistem di dalamnya otomatis akan mengaktifkan mode peledak yang akan menghancurkan mereka berdua. Keesokan harinya Wang mengajak Mina berbelanja dan membelikannya gaun untuk membuat Mina terkesan. Dan dari kejadian itu, Wang pun berhasil mendapatkan 3 poin sekaligus. Dan akhirnya ia kini bisa memeluk Mina. Dan sejak saat itulah, Wang pun mulai kecanduan. Keesokan harinya lagi, Wang membawa Mina ke tempat kerjanya dan bertemu dengan Chow. Chow merupakan salah satu sahabatnya. Chow pun pada saat itu sempat heran bagaimana Wang bisa mendapatkan wanita secantik ini. Namun setelah dijelaskan bahwa itu adalah sebuah robot, Chow pun kini malah meminta jatah untuk menghabiskan waktu semalaman dengan Mina. Wang pun sempat menolak, namun Chow malah nekat yang membuat dia akhirnya tersetrum. Malam harinya Wang nampak sulit tidur, dan ia bolak-balik ke kamar mandi untuk mengendalikan si Johnny. Bagaimana tidak, setiap malam ia tidur bersama dengan Mina yang sangat cantik, tapi ia sama sekali tidak bisa menikmatinya karena bisa saja tersetrum. Sehingga tisu di kamar mandi adalah salah satu solusi yang sangat ampuh untuk menenangkan si Johnny. Keesokan paginya Mina datang ke tempat kerja Wang dengan membawakan sebuah bekal. Teman-temannya pun keheranan melihat pacar Wang yang sangat cantik, padahal selama ini ia hanya pansos di media sosial. Dan sejak saat itulah mereka pun mulai kepo dengan kehidupan dari Wang. Pada malam harinya saat mereka berdua pulang dari kantor, tiba-tiba datang beberapa preman.
Lalu saat salah satu preman mendekati Mina, Mina pun mengaktifkan mode serigala merah yang membuatnya memiliki kekuatan super untuk mengalahkan para preman tersebut. Sesampainya di rumah, sebelum tidur mereka berdua menyempatkan untuk nonton bareng film Titanic. Dan melihat aksi romantis dari film tersebut, Mina pun mulai merasakan getaran-getaran aneh di dalam sistemnya, yang ternyata ia pelan-pelan mulai jatuh cinta pada Wang. Hal ini pun akhirnya membuat Wang mendapatkan 5 poin, yang artinya mereka kini bisa transfer Zigong masing-masing. Namun sial, Wang bersin dan momen itu pun hancur. Yang tadinya akan tidur, mereka pun kini menyempatkan untuk pergi keluar dan mencari angin malam. Mereka di sana menaiki jembatan penyeberangan dan saling meneriaki nama masing-masing. Momen ini pun ditutup dengan transfer Zigong yang sebelumnya sempat terhenti. Di lain sisi, Chow kini juga sudah membeli robot yang sama dengan Wang. Namun berbeda dengan Wang, ia memiliki sebuah flashdisk ajaib di mana saat flashdisk itu dicolokkan ke leher si robot, ia bisa langsung mendapatkan 10 poin. Dan ia bisa langsung menikmati robot tersebut sepuasnya. Akhirnya keesokan harinya, Wang pun meminjam flashdisk tersebut dan pura-pura merapihkan rambut Mina untuk mencolokkan flashdisk itu di lehernya. Benar saja flashdisk itu pun bekerja dan Wang pun langsung mendapatkan 10 poin. Namun di sini mungkin kalian akan sedikit kecewa karena cocok tanam yang kita nantikan tidak terjadi. Wang malah mencabut kembali flashdisk tersebut karena tidak tega memperlakukan Mina dengan cara yang curang. Ia pun meminta maaf sementara Mina mulai merasa senang karena Wang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Keesokan paginya saat pulang dari pasar, kondisi Mina nampak lemas dan beberapa bagian tubuhnya muncul bentol seperti jerawat. Dan setelah dibaca dari buku panduan, ternyata hal itu disebabkan oleh kabut asap yang terjadi di tempat tinggal mereka di Beijing. Di mana sebelumnya, Mina ini diciptakan di barat dan para ilmuwan lupa untuk memperhatikan dampak udara yang tercemar terhadap kulit Mina yang terbuat dari bahan khusus. Dan untuk mengembalikan Mina ke kondisi normal, ia pun harus berendam di dalam bak berisi air jernih selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Dan selama itu, Wang pun dengan sabar merawat Mina. Walaupun ia juga tersiksa karena si Johnny semakin beronta-ronta melihat Mina yang sangat cantik di kamar mandi. Akhirnya karena perlakuan Wang yang sangat baik, Mina pun terkesan, yang membuat Wang kini mendapatkan 10 poin. Akhirnya adegan cocok tanam yang kalian tunggu-tunggu selama ini pun terjadi. Keesokan harinya Wang dipecat dari kantor karena ia dianggap gagal bekerja. Hal ini pun membuat Wang sangat frustasi dan ia meluapkan semua kekesalannya pada Mina. Tanpa ia sadari jika hal itu terus terjadi, maka akan mengurangi poin yang telah ia kumpulkan pada Mina. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Chow yang mengatakan jika robot miliknya sudah dijual beberapa hari lalu dan ditukar kembali dengan robot baru karena sudah bosan setiap hari bercocok tanam tanpa harus mengumpulkan poin menggunakan flashdisk ajaib miliknya. Nampak perkataan Chow itu pun mulai membuat Wang berubah pikiran. Ia mulai merasa bosan dan ingin ganti robot baru. Ia yang dulu memperlakukan Mina dengan baik malah kini berubah drastis. Bahkan sesampainya di rumah, Wang pun memaksa Mina untuk bercocok tanam dan meskipun Mina sempat menolak, tapi akhirnya ia pun pasrah. Untung saja saat itu Wang tidak tersetrum karena Mina keburu pasrah. Di tengah kenikmatan itu, Wang pun berhenti dan meminta maaf. Namun Mina masih terdiam dan terkejut dengan perlakuan Wang yang berubah drastis. Akibat kejadian itu, Wang pun kini mulai galau dan ia merasa tidak enak dengan apa yang telah ia perbuat pada Mina. Ia juga sempat menyalahkan Chow karena telah mempengaruhinya. Beberapa hari setelah kejadian, ia pun memutuskan untuk pulang dan membawa seikat bunga untuk diberikan pada Mina. Namun sesampainya di sana, ternyata Mina kini sudah pergi. Dalam sebuah surat, Mina mengatakan bahwa ia sadar Wang saat ini sudah tidak tertarik lagi padanya, dan ia pun memutuskan untuk pergi dan menjalani hidup sendiri. Membaca surat itu, Wang pun langsung pergi ke pusat produksi robot yang telah menjual robot Mina kepadanya. Namun para petugas menghentikannya dan mengatakan jika semua robot yang telah kembali karena dikecewakan, mereka akan dihancurkan dan tidak bisa dikembalikan lagi. Dan ternyata Wang bukanlah satu-satunya pria yang menyesal telah menyia-nyiakan robot tersebut, karena di sana juga banyak pria lain yang nasibnya sama seperti Wang. Setelah itu, Wang pun pergi ke apartemen Chow, dan betapa ia sangat terkejut, ternyata saat itu Mina berada di apartemennya. Merasa dikhianati, Wang pun langsung menghajar sahabatnya itu.
Karena frustasi setelah kepergian Mina, Wang pun kini meluapkan kekesalannya dengan mabuk-mabukan dan bermain wanita. Hingga akhirnya di sebuah klub, ia pun bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah mantan robot yang dibuang oleh Chow sebelumnya. Robot itu pun mengatakan jika Mina sebenarnya masih sangat mencintai Wang, namun ia terpaksa pergi untuk melindungi Wang dari rencana jahat perusahaan pembuat robot yang telah menciptakan Mina. Di mana ternyata setiap kali Wang bercocok tanam dengan Mina, cairan pembuahan yang masuk ke dalamnya akan ditampung ke sebuah wadah. Kemudian saat robot itu merasa kecewa dan memutuskan untuk kembali ke perusahaan, maka pihak perusahaan akan membongkar robot itu dan mengambil wadah berisi cairan di dalamnya untuk digunakan dalam eksperimen aneh. Setelah mendengar penjelasan itu, Wang pun langsung pergi kembali ke apartemen Chow dan meminta penjelasan mengenai semua yang telah terjadi. Dan terbongkarlah sudah jika Mina berada di apartemen sahabatnya itu hanya untuk berlindung dan membuat Wang merasa cemburu. Ia meminta bantuan pada sahabat Wang untuk membuktikan apakah Wang masih peduli terhadapnya atau tidak. Namun sayang, saat ini Mina sendiri sudah pergi dan kembali ke pabrik tempat pembuatannya. Akhirnya setelah mengetahui kebenaran itu, Wang pun langsung pergi menerobos masuk ke dalam perusahaan untuk mencari keberadaan Mina sebelum ia dibongkar. Ia sempat menemukan Mina yang ditutupi oleh wadah plastik seperti ini. Namun tak lama kemudian para petugas datang dan mencoba untuk menghentikan Wang. Untung saja ia pun berhasil mengeluarkan Mina. Tak lama kemudian, si pemilik perusahaan pun datang dan ternyata si pemilik perusahaan itu telah mengincar Wang dari sejak ia kecil. Ia selalu menyamar sebagai pengemis di dekat rumah Wang, lalu menyamar sebagai petugas pengantar paket dan selalu memperhatikan gerak-gerik dari Wang. Bahkan ia juga sengaja mengirimkan robot Mina untuk mengumpulkan cairan si Johnny dari Wang yang akan digunakan untuk sebuah eksperimen. Dan yang paling mengejutkan lagi ternyata Wang merupakan keturunan hasil pembuahan antara robot versi pertama yang telah diciptakan oleh Dr. Cha di perusahaan tersebut dengan manusia asli. Awalnya robot versi pertama itu baik-baik saja hingga akhirnya Dr. Cha mengetahui bahwa si pemilik perusahaan akan menggunakan hasil ciptaannya untuk kejahatan. Kemudian untuk mempermudah rencananya, si pemilik perusahaan pun membunuh ayah dari Wang, lalu membiarkan Wang hidup bersama ibunya dan beradaptasi di lingkungan manusia. Lalu saat kini Wang sudah dewasa, si pihak perusahaan pun akan menyedot semua cairan si Johnny milik Wang untuk menciptakan robot baru yang lebih canggih. Menyadari bahwa Mina memiliki fitur meledak otomatis, Wang pun di sini langsung merobek baju Mina dan memaksanya untuk bercocok tanam. Namun karena paksaan ini, poin Wang pun menurun dan tubuhnya tersetrum. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan cocok tanam tersebut untuk mengaktifkan mode peledak otomatis dari Mina. Namun si pihak perusahaan yang lupa dengan fitur peledak otomatis dari robot ciptaan mereka malah menikmati adegan tersebut sambil makan popcorn. Hingga akhirnya tak lama kemudian robot Mina pun meledak dan menghancurkan perusahaan. Dan cocok tanam pun selesai. Nah, itulah dia teman-teman video kita kali ini. Gak jelas sebenarnya endingnya itu mau seperti apa, tapi semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.